Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Natalia dengan NPM C1C023121. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran saya mengenai bab 6 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 mengenai transaksi penjualan aset tetap dalam kelompok usaha. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan saya, Ibu Indah, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Baiklah, yang pertama-tama di sini kita harus mengerti konsep dasar dari materi ini, di mana konsep dasarnya adalah transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dalam suatu kelompok usaha dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, selama aset tersebut masih berada dalam kelompok konsolidasi. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian, aset tetap harus disajikan sebesar nilai perolehan dari pihak eksternal. Nah, ada pula dua jenis dari transaksi, yaitu transaksi hulu atau upstream, di mana penjualan terjadi dari entitas induk kepada entitas anak. Sedangkan transaksi hilir atau downstream itu adalah penjualan dari entitas anak kepada entitas induk. Nah, jenis-jenis aset tetap ada dua pula, yaitu aset tidak disusutkan, di mana keuntungan atau kerugiannya terrealisasi penuh saat dijual ke pihak luar. Contohnya adalah tanah. Dan dua, adanya aset yang disusutkan, di mana keuntungan atau kerugian terrealisasi secara bertahap melalui penyusutan. Contohnya adalah bangunan, kendaraan, dan peralatan. Nah, di sini ada prosedur konsolidasi. Pertama, pada tahun terjadinya penjualan, di mana adanya eliminasi keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi, dan kemudian adanya penyesuaian nilai aset tetap ke nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Nah, selanjutnya tahun-tahun berikutnya khusus pada aset yang disusutkan. Nah, kita pertama-tama akan mengakui adanya realisasi keuntungan atau kerugian secara bertahap, dan ada juga menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal, yaitu dengan soalnya yaitu PT Nusantara Indo selaku induk yang sudah mengakuisisi 80% saham dari PT Andalas pada 1 Januari 2020 selama periode 2020 sampai dengan 2021. Ada dua jenis transaksi yang terjadi, yaitu pertama, transaksi hulu, yaitu transaksi penjualan bangunan yang merupakan aset yang disusutkan, terjadi pada 1 Januari 2020 dengan data bangunan di PT Nusantara adalah dia memiliki harga perolehan 400 juta dengan akumulasi penyusutannya 200 juta dan nilai bukunya sebesar 200 juta. Harga jualnya ke PT Andalas adalah 230 juta dan keuntungan PT Nusantara sendiri adalah 30 juta. Dengan kebijakan penyusutannya pada PT Nusantara 20 tahun dengan sistem garis lurus dan PT Andalas selama 10 tahun dengan cara garis lurus. Nah, selanjutnya ada transaksi hilir atau penjualan tanah, yaitu aset yang tidak disusutkan. Nah, tanggal 1 Juli 2020 terjadinya penjualan aset tersebut dengan data tanah di PT Andalas, harga perolehannya senilai 50 juta dan harga jual ke PT Nusantaranya 70 juta. Dengan keuntungan PT Andalas adalah 20 juta. Nah, informasi tambahannya adalah laba pada PT Andalas pada 2020 sebesar 200 juta, dividen PT Andalas pada tahun 2020 sebesar 50 juta, laba PT Andalas 2021 sebesar 250 juta, dividen PT Andalas 2021 sebesar 100 juta, tanah masih dimiliki oleh PT Nusantara sampai akhir 2021, dan juga bangunan masih digunakan oleh PT Andalas sampai akhir 2021. Adapun pencatatan oleh PT Nusantara untuk penyelesaiannya adalah mohon maaf, pertama-tama di sini adalah oleh PT Nusantara pencatatan pembelian saham pada 1 Januari 2020, di mana di sini sudah saya catatkan investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan kasnya sebesar 900 juta.
Selanjutnya ada pencatatan pada bagian laba tanggal 31 Desember 2020, yaitu laba disesuaikan senilai 200 juta dikurangi dengan 30 juta yang merupakan keuntungan hulu, dikurangi dengan 80% dikalikan 20 juta sebagai keuntungan hilir, di mana laba disesuaikannya adalah 200 juta dikurangi 30 juta, dikurangi lagi dengan 16 juta, sehingga nilainya adalah 154 juta. Dengan bagian PT Nusantara sendiri adalah 80% dikalikan dengan 154 juta, yaitu senilai 123 juta 200. Di mana saya sudah membuat jurnalnya di sini pada tanggal 31 Desember 2020, itu adalah investasi pada PT Andala sebesar 123 juta 200 ribu, dan pada akun kreditnya dia akan menuliskan bagian laba atas PT Andala sebesar 123 juta 200 ribu. Nah, selanjutnya pencatatan dividen pada 31 Desember 2020. Di situ adanya kas sebesar 40 juta dan juga investasi pada PT Andala sebesar 40 juta. Nah, pada tahun 2021 sendiri adanya realisasi keuntungan melalui penyusutan, di mana penyusutan PT Andala sebesar 230 juta dibagi dengan 10, yaitu 10 tahun, sehingga nilainya adalah penyusutannya sebesar 23 juta per tahun, dan adanya penyusutan yang seharusnya yaitu 400 juta dibagikan dengan 20, yaitu 20 tahun pada PT Nusantara, yaitu sebesar 20 juta per tahun, sehingga keuntungan yang terrealisasi per tahunnya adalah 3 juta. Nah, adanya pencatatan bagian laba pada 31 Desember 2021, di mana laba disesuaikannya adalah 250 juta, ditambah dengan 3 juta, yaitu laba yang telah direalisasikan, dikurang dengan 16 juta atau sisa keuntungan hilir, di mana laba disesuaikannya adalah 237 juta. Nah, bagian PT Nusantara sendiri adalah 80% dikalikan dengan 237 juta sama dengan 189 juta 600. Di mana akun yang akan digunakan pada pencatatan jurnalnya adalah investasi pada PT Andala sebesar 189 juta 600 ribu dengan pada laba atas PT Andala sebesar 189 juta 600 ribu. Ada pula pencatatan dividennya pada 31 Desember 2021, yaitu kas sebesar 80 juta pada investasi pada PT Andala sebesar 80 juta. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jurnal eliminasi konsolidasi. Pertama-tama kita masuk kepada eliminasi transaksi hulunya atau bangunan, di mana kita sudah punya akunnya, yaitu keuntungan penjualan bangunan sebesar 30 juta, pada akun bangunan pada kreditnya sebesar 30 juta dan akumulasi penyusutannya 200 juta pada bangunan 200 juta. Nah, adanya eliminasi transaksi hilir atau transaksi tanah, di mana keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta pada tanah 20 juta. Adapun selanjutnya eliminasi investasi dan ekuitas dasar, di mana saham biasa PT Andala sebesar 800 juta pada debit, saldo laba PT Andala sebesar 400 juta pada debit, dengan akun kreditnya adalah investasi pada PT Andala sebesar 960 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 240 juta. Pada tahun 2021 adanya eliminasi sisa keuntungan hulu, di mana sisa keuntungan yang belum terrealisasi adalah 30 juta dikurangkan dengan 3 juta sama dengan 24 juta. Dan untuk pencatatannya adalah investasi pada PT Andala sebesar 27 juta dan bangunan sebesar 27 juta. Nah, investasi pada PT Andalas itu di bagian debit dan bangunan pada bagian kredit. Selanjutnya adanya penyesuaian penyusutan, di mana akumulasi penyusutannya 3 juta pada bagian debit, selanjutnya beban penyusutannya 3 juta pada bagian kredit. Ada pula eliminasi keuntungan hilir atau yang masih belum terrealisasi, yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta pada bagian debit dan juga tanah pada bagian kredit sebesar 20 juta, di mana itu merupakan akun yang masih belum terrealisasi keuntungannya pada penjualan tanah dengan eliminasi investasi dan ekuitas dengan saldo yang telah disesuaikan. Nah, kesimpulannya ada contoh komprehensif ini telah mencakup seluruh aspek materi transaksi penjualan aset tetap dalam konsolidasi, termasuk pada transaksi hulu atau hilir, aset disusutkan atau tidak disusutkan dengan perhitungan realisasi bertahap, dan jurnal eliminasi untuk multiple periode, yaitu pada 2020 sampai dengan 2021. Baiklah, sekiranya ini yang dapat saya sampaikan pada materi video saya kali ini.
Terima kasih dan mohon maaf bila ada banyaknya kesalahan. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih dan maaf. Saya mohon pamit undur diri.